Lo sadar nggak? Dunia sekarang udah berubah gila-gilaan. Zaman dulu, buat sukses lo harus punya modal gede, koneksi kuat, atau kerja bertahun-tahun sampai ubanan. Tapi sekarang, dari kamar lo sendiri pun lo bisa jadi kaya, asal lo ngerti cara mainnya. Tapi ingat, dari kamar yang sama juga, banyak orang hancur karena judi online, scroll TikTok gak jelas, dan gaya hidup yang maksa biar kelihatan kaya, padahal hutang di mana-mana. Kita hidup di zaman cepat kaya dan cepat miskin. Yang bisa beradaptasi dan manfaatin teknologi bakal naik secepat roket. Yang gak siap akan jatuh tanpa sadar. Sekarang semua serba digital. Dulu orang kerja harus keluar rumah, panas-panasan, nenteng berkas. Sekarang lo bisa jualan online, buka jasa, bikin konten, trading, dan freelance. Semua bisa dari HP. Kesempatan terbuka lebar, tapi yang aneh, kenapa masih banyak orang yang nyalahin keadaan? Padahal bukan keadaannya yang salah, tapi lo nya aja yang gak mau belajar. Lo pikir gampang kaya, tapi juga gak semustahil itu. Masalahnya, lo lebih milih scroll hiburan daripada cari ilmu. Lo lebih milih taruhan ketimbang usaha, dan disitulah awal kehancuran lo dimulai. Gua sering lihat anak muda yang awalnya punya potensi gila, tapi hancur karena judi online. Awalnya cuma iseng, coba 1.000 aja, menang, ngerasa hoki. Besoknya tambah 100.000, lalu kalah, dikejar, tambah lagi, kalah lagi. Sampai akhirnya, bukan cuma uangnya aja yang habis, tapi harga dirinya juga ikut hilang. Judi online tuh bukan cuma ngerampok duit lo, tapi ngerusak mental lo, bikin lo ketagihan, malas kerja, dan akhirnya cuma nunggu keberuntungan yang gak bakal datang. Dan yang paling bahaya, lo gak sadar kalau lo udah jadi budak sistem judi online. Belum lagi sosial media, platform yang seharusnya bisa bantu lo belajar, malah jadi tempat ngebandingin diri. Lo lihat orang jalan-jalan, makan enak, beli mobil, terus lo ngerasa hidup lo gagal. Padahal yang lo lihat cuma potongan kecil dari hidup orang. Yang gak lo lihat itu kredit, cicilan, dan stres yang mereka tutupin dengan senyum di story. Sosial media itu pisau bermata dua. Kalau lo pintar, lo bisa pakai buat ngebangun personal branding, jualan, networking. Tapi kalau lo bego, lo bakal habis karena ngerasa hidup lo gak seberuntung orang lain. Dan dari situ lahirlah depresi, iri, gengsi, dan gaya hidup pura-pura kaya. Sekarang dunia gak ngasih ampun buat yang malas. Teknologi udah kayak tsunami. Kalau lo gak siap, lo bakal tenggelam. Tapi kalau lo bisa berselancar di atasnya, lo bakal melesat jauh ke depan. Lo bisa pilih mau jadi korban perubahan atau pemain dalam perubahan. Karena yang sukses hari ini bukan yang pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi, yang ngerti arah dunia dan bisa manfaatin arusnya. Apa lo tahu kenapa banyak orang miskin makin miskin? Bukan karena mereka nggak punya peluang, tapi mereka nggak sadar peluang itu udah di depan mata. Mereka masih hidup di mindset lama, nunggu disuruh, nunggu digaji, nunggu bantuan. Padahal sekarang semua ada di genggaman. Lo bisa cari uang, belajar skill baru, bahkan bangun bisnis cuman dengan HP. Tapi lo malah buang waktu buat hal-hal nggak penting. Scroll gosip, taruhan bola, atau ngeluh di komentar orang sukses. Itu bukan hiburan bro, itu pembunuh waktu. Dan waktu itu aset paling mahal yang gak bisa lo beli balik. Ingat, di dunia digital ini yang malas akan dilindas, dan yang adaptif akan dilipat gandakan. Lo gak perlu jadi jenius, lo cuma perlu buka mata dan mulai. Pelan-pelan tapi konsisten. Mulai belajar skill, jual sesuatu, bangun personal value, biar algoritma dunia ini kerja buat lo, bukan lawan lo. Gua nggak bilang semua orang harus jadi miliarder, tapi setidaknya jangan sampai lo jadi korban zaman yang sebenarnya bisa lo kuasai. Karena hari ini bukan uang yang paling berharga, tapi kesadaran. Kesadaran buat jaga diri dari jebakan digital, dari kemalasan, dari ilusi sosial media.
Lo punya dua pilihan, manfaatin teknologi buat hidup lo, atau biarin teknologi ngatur hidup lo. Dan keputusan itu lo ambil sekarang, bukan besok, bukan nanti. Karena dunia nggak nungguin lo sadar. Zaman udah berubah, lo mau tetap jadi penonton atau lo mau ikut main di panggungnya?